bersama saya Chandra Cawiput masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mencoba mereview Monster Lady Meo, dan ini ada era saganya ya. Buat yang belum tahu, era saganya itu ada di mana? Di sini ya. Dan dapat gems berapa ya? 40 kemarin, 39. Ya, eranya Metro. Sorry, bukan Metro, Corrupted. Dan tempatnya ada di sini. Ini dah kan. Kelewat. Nah ini ya, jadi saya mendapatkan ini Sin Eater, ini saya sudah dapat, dan dapat gems 39 ya, lumayan ya. Nah kita akan bahas untuk monsternya saja. Nah kalau untuk Lady Meo ini karena eranya sudah lama ya, dan syarat bukan syarat sih, monster yang bagus untuk bermain push trophy ataupun PvP yaitu yang 3 era terbaru. Kalau kalian lihat video saya ini bulan 2 tahun 2025, kalian tanya era terbarunya apa, sekarang eranya Feral yang sedang berjalan. Sebelum itu adalah era Historia, dan sebelumnya lagi ada era Multiverse. Jadi 3 era itu yang bagus untuk push trophy ya. Nah kalau Cavern of Assassin ya boleh dipakai sementara mungkin, ataupun kalau ada pemain comeback atau baru main ya boleh ya dipakai push trophy kalau memang belum ada era yang lebih baru ya. Ini Lady Meo, rarity-nya M, dan dia elemennya tanah. Dia lemah terhadap elemen kegelapan ya. Jadi kalau ada attacker musuh yang elemennya kegelapan, tidak saya sarankan menggunakan Lady Meo karena nanti kerusakannya akan sakit sekali. Nah kalau untuk rune-nya ini tak sarankan dibuka nanti kalau ada event buka slot rune setiap 3 minggu satu kali ya. Jadi nanti diskon 50%, yang 15 tinggal 8, yang 25 tinggal 13 ya. Jadi jangan buka-buka sekarang. Nah kalau untuk Lady Meo ini sendiri, dia termasuk adalah attacker yang memiliki dodge area yang berelemen tanah, itu doang. Itu adalah rincian dari nama Lady Meo. Nah kita akan bahas untuk mulai eranya ini sudah 3 tahun lebih sedikit ya, seingat saya. Corrupted itu kalau nggak 3 tahun ya 4 tahun lebih sedikit ya, seingat saya itu agak-agak samar-samar ya, sudah lama. Nah kalau untuk evolving trait ini yang pertama level 100, dia sudah punya dodge area, dimana dodge area ini dia akan mengabaikan pukulan musuh yang bertipe multiple enemies 2 kali. Jadi dia bisa nyetak 2 kali tanpa ada kerusakan, tanpa ada efek-efek yang masuk, entah efek tortur, efek efek kontrol ataupun efek negatif. Jadi nggak masuk sama sekali. Nah kalau untuk seperti itu, nanti kalau udah kena 2 kali maka dia akan tetap terkena, jadi nyetaknya 2 kali doang. Terus kalau Lady Meo nya mendapatkan giliran 2 kali maka di recharge lagi, diisi lagi staknya, jadi bisa bertahan lagi ya, bisa aktif lagi ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk dodge area, untuk yang belum tahu skill ya seperti ini, multiple enemies ini bisa nyetak 2 kali dia ya. Kalau one enemy kayak gini tetap saja masuk, nggak perlu disetak, tetap saja masuk ya. Nah kalau untuk level 110 dia memiliki trait yaitu kebal dari Daze. Daze itu efek negatif ya, jadi menurunkan akurasi penglihatan ataupun kepercayaan diri. Jadi dia kebal seperti itu ya. Hanya saja kalau diberikan efek seperti penurunan akurasi yang lain seperti blind, minor blind, sunstorm, quicksand, nah itu tetap saja bukan quicksand, sunburn ya, itu tetap saja tetap masuk. Dia hanya kebal dari Daze ya. Untuk trait keduanya ini kurang sekali kalau menurut saya ya, karena hanya kebal dari Daze. Kalau tortur nggak kebal kontrol juga nggak ya. Jadi cuma trait yang pertama ini masih termasuk trait terbaik, karena untuk era sekarang ya, untuk era sekarang berjalan itu ada 4 trait yang terbaik, yaitu Megatown, dodge area seperti ini, terus ada juga Megatown, dan juga ada Pierce. Jadi itu yang 4 trait terbaik ya. Nah kalau untuk level 130 ke atas dia mendapatkan SC Stun Immunity. Jadi dia itu tidak bisa diberikan efek kontrol berupa stun, hanya saja kalau diberikan efek freeze, VR, baby reservasi, possession, corruption, dan juga versi mega itu tetap saja masuk ya. Nah, dia hanya kebal dari stun dan juga mega stun ya, 2 itu. Nah kita akan lanjut untuk skill-skillnya, karena dia bentuknya seperti kucing ya, namanya juga push in gloves. Nah push in gloves ini stamina 50, cooldownnya 3, ini bisa dibilang besar. Kalau untuk skill kedua Meotic Guard, stamina 40, cooldownnya 2. Skill ketiga Dagger's Throw,
Stamina 45 koldenya 2 saja. Skill keempat Sabri Slash. Stamina 45 koldenya 3. Ini bisa dibilang staminanya lumayan nggak terlalu boros, hanya saja untuk koldenya besar-besar ya. Nah, untuk skill-skill yang tak pakai ya seperti ini. Kalau buat kalian contoh silahkan ya. Nah, ini kita akan bahas untuk efek-efeknya seperti ini ya. Kita di uji coba nanti saja kita bahas kalian di Dengwon saja ya. Nah, resource. Nah, untuk special skill ataupun ultimate dia punya yang namanya Pure Torch, yaitu dia memberikan kerusakan heavy itu urutan ketiga ya, berelemen tanah untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan satu tortur yaitu bleeding. Setelah itu Lady Meo mendapatkan ekstra giliran kecuali dia terkena efek tortur yaitu shock, ataupun musuh yang lain ada yang punya trait antisipasi, maka ekstra gilirannya akan diambil ya. Jadi untuk trait antisipasi itu berfungsi sebagai mengambil giliran musuh yang bisa memberikan ekstra giliran seperti ini, ataupun terkena shock yaitu shock memblokir ekstra giliran ya. Nah, ini ekstra turn ya. Untuk yang belum tahu urutan kerusakan itu ada 5: low, moderate, heavy, massive, dan instant. Itu urutan terkecil dari terbesar ya. Jadi untuk heavy ini urutan ketiga ya, sedang, bisa dibilang sedang ya, berelemen tanah untuk semua musuh. Kalau musuhnya berelemen petir, karena elemen petir itu lemah terhadap elemen tanah, maka kerusakannya akan dikalikan 2,5. Nah, untuk torturnya ini bagus. Torturnya itu memiliki pasif ya. Bleeding itu untuk yang belum tahu, dia memberikan kerusakan kecil sebesar 10% dari total darah musuh berelemen fisikal, yang gambarnya seperti tangan cakar kayak gini ya, itu elemen fisikal. Kalau ini elemen legendary, kalau ini elemen tanah ya, itu beda-beda ya. Jadi untuk elemen legendary dan juga elemen fisikal itu nggak punya strongest dan nggak punya weakness. Contoh elemen seperti ini kan elemen tanah untuk kerusakannya ya. Jadi kalau elemen tanah itu lebih strongest ataupun strong, lebih kuat kalau mukul musuh yang elemen petir, karena elemen petir lemah terhadap elemen tanah ya. Nah, kalau beda sama elemen legendary dan juga elemennya di bleeding itu elemen fisikal, jadi nggak ada strongest, nggak ada weakness. Kerusakannya segitu-segitu saja, 10% saja ya. Nah, setelah diberikan kerusakan 10% setiap giliran selama 3 giliran, dia juga menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Jadi monster yang terkena bleeding, monster musuh yang terkena bleeding, itu kalau memberikan kerusakan ke tim kita ataupun ke Lady Meo nya sendiri, itu kerusakannya diturunkan 20%. Contohnya memberikan kerusakan 1B, maka kerusakannya menjadi 800M. Yang 200M, 20% itu akan hilang karena memang diturunkan oleh pasifnya bleeding. Bagus ya, ini selama 3 giliran. Nah, kalau untuk reliknya tak sarankan menggunakan Antlerian Amulet seperti ini ya. Ini paling bagus. Kenapa? Dia bisa nyetak tortur ataupun bisa memberikan efek shield pertahanan, yaitu Pyrophobic. Pyrophobic itu bisa aktif kalau darahnya Lady Meo ataupun salah satu rekannya Lady Meo itu darahnya di bawah 50%. Ini bisa dipakai 2 kali untuk shieldnya ya. Diberikan shield berupa Pyrophobic, yaitu pertahanan berupa Pyrophobic. Pyrophobic hanya bisa dipukul oleh elemen api. Selain itu nggak bisa. Contoh, Pyrophobicnya nyala. Contoh ya, Lady Meo darahnya 50% ke bawah karena dipukul oleh musuh. Setelah itu Lady Meo mendapatkan giliran, maka dia bisa memberikan efek stuck, yaitu efek Pyrophobic tadi, perlindungannya itu akan aktif. Nah, setelah aktif, Lady Meo itu kalau dipukul musuh dengan elemen yang selain elemen api itu nggak bisa, ataupun diberikan efek tortur berupa elemen selain dari elemen api. Kalau elemen api itu kan torturnya yaitu ignite dan burning. Selain itu maka Lady Meo akan kebal ya, dan itu bisa dipakai 2 kali. Nah, itu bagus ya, Antlerian Amulet ini bagus. Nah, kalau untuk yang bawah ini pasifnya adalah setelah dia dipukul ataupun si pemilik relik ini dia dipukul ya, memberikan stamina untuk semua rekan tim sebesar 42. Jadi untuk yang pegang relik ini saja, kalau Lady Meo pegang relik itu, kalau Lady Meo dipukul oleh musuh, maka Lady Meo memberikan pengisian ulang stamina sebesar 42 untuk semua rekan tim. Ini bisa dipakai 3 kali. Jadi untuk reliknya level 1 ini ya. Jadi kalau untuk level 45, jadi kalau reliknya 45 itu nanti staminanya juga semakin banyak ya. Nah, kalau untuk yang relik kedua yang gambar pedang itu tak sarankan Elvira Swords. Elvira Swords itu
kalau Lady Meo memberikan kerusakan ke musuh ya, jika darahnya musuh di atas 50%, maka akan diberikan tortur tambahan berupa repetanse ya. Jadi itu bagus sekali buat combo attacker memang. Jadi memberikan tortur tambahan, memberikan kerusakan tambahan, dan juga efek-efek lain. Ini juga bisa memberikan kerusakan tambahan yang lain. Hanya saja tak sebutkan untuk rincinya saja ya. Karena kerusakannya nggak terlalu besar dan nggak terlalu berpengaruh mungkin kalau sama-sama rarity M. Jadi yang paling berpengaruh adalah tortur berupa repetanse selama 3 giliran. Udah itu saja, itu paling jos ya. Nah kalau untuk rune yang pertama ini dikasih kecepatan untuk diri sendiri seperti ini. Hanya saja tak sarankan runnya level 7 sampai 9 saja, karena Lady Meo eranya masih era sangat lama ya. Jadi kalau dikasih rune level 10 ke atas itu mending dipasang di rarity ancestor ya. Kalau rarity M ya mungkin bisa dipasang level 7 ke bawah ya. Bukan 7 ke bawah, 7 8 9 ya. 7 sampai 9 itu paling bagus menurut saya. 1 speed seperti itu levelnya, dan juga 2 merah seperti itu juga levelnya ya, 7 8 9. Jadi level 7 seperti ini, ataupun itu satu ya yang kecepatan. Nah, nanti yang duanya pakai ginian. Ya. Yang dua pakai ginian. Itu paling bagus menurut saya untuk Lady Meo ya. 2 merah 1 kuning ya, itu untuk diri sendiri semuanya. Kalau semisal kalian tanya, bang, kalau Lady Meo ini mau tak pakai di Cavern of Assassin setiap hari, mau tak pakai nyari cel setiap hari buat rank up semua monster di era corrupted ya, mungkin kalau kalian mau mutaternya ya, mutan ya, kalian bisa pakai ini ya. Tadi kan level 7 gini 2 biji. Nah kalian mutan dengan ini yang paling atas, dia memberikan kerusakan tambahan dan ketebalan darah. Yang satunya tadi speed ya, diberikan yang paling atas juga penambahan darah dan juga penambahan speed. Jadi karena Lady Meo ini speed bukan speed sih, darahnya kan tipis karena dia attacker ya, bukan tanker. Jadi dibutuhkan penambahan darah juga. Kalau kalian juga bingung, bang, bedanya mutan sama nggak mutan itu apa sih? Mutan itu bisa dibilang gimana ya, mutan itu kalau nggak di mutan runnya kan 3 biji. Kalau di mutan itu sama aja satu monster pegang 4 rune ya. Jadi 3 versus 4, perbandingannya seperti itu. Nah kita akan coba langsung review saja untuk si Lady Meong. Lady Meong memiliki elemen apa tadi? Lady Meong elemennya tanah ya. Lady Meong si kucing garong tapi cewek ya. Nah ini ya Lady Meo di daerah saganya, kita gaskan. Saya recharge dulu agar sampai ke Lady Meo, agar dia bisa langsung kita bahas untuk skill-skillnya 1 sampai 4 ya. Kalian bisa lihat jauh sekali ya, karena apa? Karena era yang tak pakai itu baru dan rarity-nya ancestor. Beda sekali ya, 62.000 dan juga 60.000 karena memang era baru dan juga ada penambahan rune-nya. Jadi sangat-sangat beda lah. Nah ya, ini tanpa rune. Nah, speednya cuma 6.000 sama ini 62.000. Bisa dibilang kalau Stina Steam Bandit ini mendapatkan giliran 10 kali, kalau si Lady Meo baru 1 kali. 10 banding 1 banding 10 ya. Itu kecepatannya. Nah, untuk animasinya ya lumayan bagus, hanya saja kok dia berdiri ya, padahal kucing ya. Manusia menjelma dari kucing, entahlah, bingung saya. Skill ke-1, dia memberikan kerusakan urutan kedua moderate ya untuk semua musuh berelemen tanah. Setelah itu memberikan efek stamina regenerasi untuk dirinya sendiri. Untuk yang belum tahu, stamina regenerasi ini selama 3 giliran berfungsi sebagai dia memberikan pengisian ulang stamina si Lady Meo ya sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Itu adalah fungsi dari stamina regenerasi. Sekarang sangat jarang ya ada efek positif yaitu stamina regenerasi ya memang. Yang paling sering itu regenerasi darah, bukan regenerasi stamina ya. Skill kedua, dia memberikan efek kebal dari stun dan juga double damage untuk dirinya sendiri ya, gitu doang. Jadi kebal dari stun ini kalau si Lady Meo belum level 130 ke atas kan belum unlock ataupun belum membuka trait. Level 130 ada trait kebal dari stun ya. Hanya saja itu traitnya untuk 1 giliran.
Kalau itu sudah habis, bisa diaktifkan kembali pakai skill ini ya, skill kedua ya. Dia akan kebal dari stun dan juga mega stun. Nah, kalau untuk double damage ini Lady Meo mendapatkan kerusakan 2 kali lipat. Nah, kalau untuk urutan seperti double damage ini sih sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah SC boost damage, itu 25% penambahan kerusakan. Yang kedua adalah boss damage ya, tanpa SC, itu penambahan kerusakan 50%. Untuk yang ketiga itu adalah double damage seperti ini, 2 kali lipat ataupun 200%. Yang paling tinggi namanya triple damage, yaitu 3 kali lipat ataupun 300%. Nah, itu paling jos. Nah, skill ketiga dia memberikan kerusakan urutan kedua kembali, sama seperti skill 1 ya. Berelemen tanah juga untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek tortur, yaitu bleeding. Kalau untuk bleeding ini sama dengan efek ultimate tadi. Skill keempat dia memberikan urutan kerusakan 3,5 ya. Kok ada 3,5 Bang? Bukan 3 saja, ada. Karena Heavy itu kan 3 kali, urutan ketiga. Kalau Fairy itu mendekati, jadi Fairy Heavy. Jadi urutan kerusakannya itu 3,5, sedang mendekati ke besar ya. Berelemen tanah untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya akan diberikan efek negatif, yaitu Daze. Daze berfungsi sebagai menurunkan akurasi musuh ataupun penglihatan ataupun kepercayaan diri musuh sebesar 25%. Jadi kalau ini dipasang ke musuh, nanti si Lady Meo ataupun salah satu rekan tim kita kalau dipukul, bukan salah satu sih, semua rekan tim kita kalau dipukul itu memiliki peluang 25% kalau dipukul musuh bisa meleset, bisa miss ya. Jadi bagus. Hanya saja itu lebih bagus lagi di combo dengan trait seperti Hardened atau Bulwark Demons ataupun Super Demons yang memiliki peluang juga. Jadi nanti di combo dengan itu peluangnya lebih besar ya. Untuk animasi pukulannya kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, seperti itu saja. Saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah join dengan channel member ini ya. Entah jalur eksklusif, diamond ataupun VIP, itu mendapatkan keuntungan sendiri. Kurang lebihnya yang paling penting itu kalau ada event udah saya kabarin 2 minggu sebelumnya ataupun 1 minggu sebelumnya. Jadi bisa siap-siap dan ikut event. Apalagi event bounty hunt ya. Jadi biar bisa siap-siap monster hater dan juga bisa mendapatkan gems 3000 selama 1 minggu. Jos sekali itu 1 bulan bisa dapat gems segitu, panen lah itu ya. Nah, jadi itu event terbaik. Kurang lebihnya seperti ini saja. Buat yang mau memberikan kritik dan saran review monster boleh diketik di komentar. Saya pamit undur diri, Chandra Tabibut Monster Legends Indonesia. Oh ya, jangan lupa saya setiap hari live setiap malam ya. Assalamualaikum.